Puji Tuhan, kembali lagi kita belajar kebenaran firman Tuhan. Minggu lalu kita libur, kembali lagi kita bergabung. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang Terima baik kasih. untuk pimpinanmu, untuk penyertaanmu, untuk anugerahmu Terima yang kasih terus Tuhan. kami nikmati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kami boleh menjadi anak-anak umat-umat pilihan-Mu Tuhan Yesus. Untuk Amin. kami boleh diberi kesempatan, diberi waktu lagi Tuhan. Allah Roh Kudus terus mengingatkan kami untuk kami boleh terus belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami Terima tahu ini bukan kasih. kekuatan kami, ini bukan gagah kami, tapi kami tahu ini semua pekerjaan-Mu. Tuhan Yesus, di kesempatan waktu yang Kau berikan lagi buat kami, berikan kami terus semangat lagi, keingintahuan kami Tuhan, untuk terus mendengar Tuhan Yesus menghidupi kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, hingga kami boleh terus berbuah-buah Tuhan Yesus. Hingga kami boleh Amin. menjadi ranting yang terus banyak buah boleh Haleluya. dinikmati orang lain Tuhan. Tuhan tolong kami biarlah ini bukan Haleluya. satu rutinitas kami Haleluya. Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Yesus kerinduan kami terus untuk kami mengenal Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memohon pimpinan-Mu Allah Roh Kudus untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami rindu juga Tuhan. Amin. Teman-teman kami yang akan bergabung baik secara online maupun offline, berkati kami semua Tuhan Yesus. Biar apa yang kami dengar saat malam hari ini, apa yang kami dengar nanti itu tidak mendatangkan kesia-siaan, tapi boleh terus menguatkan Amin. kami, mengubah sikap hati kami. Kami percaya Engkau persiapkan hamba-Mu, pakai terus hamba-Mu menjadi alat-Mu untuk Oh Tuhan Yesus Glory, memberitakan glory, firman, biarlah hikmat-Mu, urapan-Mu terus menyertai hamba-Mu. glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memulai pembelajaran kami malam ini dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan membaca 2 Korintus 13 ayat 5 sampai 13. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus, salam dari semua orang yang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Puji Tuhan. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kembali kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Kita yang sungguh dan sungguh menyadari bahwa kita ini bodoh, teramat bodoh saat kita hidup tanpa firman. Karena itulah kita belajar dan belajar terus kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini kita mengakhiri
bedah buku surat 2 Korintus. Dan tentu dalam kesadaran kita akan betapa bodohnya kita di luar firman, kita akan lanjutkan bedah buku kita. Kita rindu dan rindu terus belajar. Puji Tuhan. Kita akan, jika Tuhan menghendaki, Selasa depan kita mulai melihat surat 2 Efesus. Kita memulai bedah buku surat Efesus semua, dan semua di dalam kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Kita membahas di malam hari ini poin C3 dan C4. Test yourself, uji dirimu sendiri, itu ayat 5 sampai 10. Kemudian final greetings atau salam terakhir, itu 11 sampai 14. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita bangga karena kita bisa menjadi penikmat firman. Sehingga kita yakin hidup kita nggak begitu-begitu aja dari tahun ke tahun. Ada perubahan demi perubahan. Bukan karena kita, bukan karena kerajinan kita belajar, tetapi oleh karena kuasa firman. Puji Tuhan. Bersyukur, teramat bersyukur, sepantasnya kita bersyukur, selayaknya kita bersyukur, kita akan mengakhiri bedah buku kita ini. Puji Tuhan. Test yourself. Gak bisa dipisahkan dari bahasan kita di 2 minggu lalu. 2 minggu lalu Paulus menjawab permintaan jemaat Korintus untuk membuktikan kerasulannya. Itu 2 minggu lalu kita sudah lihat. Minggu ini kita lihat ayat-ayat yang sudah kita baca itu berisi dorongan dari Paulus untuk jemaat memeriksa diri, menguji diri, supaya diri mereka approve, teruji, disetujui bahwa benar Kristus hadir di hidup mereka. Dengan demikian dapat kita pahami di sini bahwa Paulus ngajak jemaat Korintus untuk mengalihkan perhatian. Selama ini mereka melihat untuk memeriksa, untuk menguji Paulus, benar nggak dia ini rasul sejati? Tentu kita terus belajar oleh pengaruh para rasul mirror. Membuat jemaat Korintus itu fokus melihat Paulus. Ini Paulus benar nggak nih sejati kerasulannya? Karena para rasul palsu itu berkata Paulus itu nggak benar sebagai rasul. Bukan benar-benar rasul dia. Itulah yang membuat jemaat Korintus bisa melihat, memperhatikan, mengingat-ingat Paulus itu rasul sejati atau enggak ya. Bahkan mempertanyakan. Sehingga kita lihat minggu lalu Paulus berkata, aku siap memberi bukti saat aku datang ketiga kali. Nah, di bagian ini yang sudah kita baca, Paulus mengajak jemaat Korintus, ayo lihat dirimu sendiri, cek dirimu sendiri, periksa, uji dirimu sendiri. Itu yang kita lihat di bagian ini. Di ayat 5-7 itu didominasi oleh kata bukti atau uji, terbukti atau teruji, tak terbukti atau tak teruji. Bisa sama-sama kita sambil lihat ayat 5-7. Uji, selidiki,
tahan uji, tidak tahan uji. Tahan uji itu di ayat 7. Tidak tahan uji. Sekali lagi, kata bukti, uji, terbukti, teruji, tidak terbukti, tidak teruji itu dominan di ayat 5 sampai 7. Sekali lagi, di bagian ini Paulus ngajak jemaat Korintus untuk mengkonfirmasi keberadaan Kristus di dalam hidup mereka. Ini merupakan cara untuk jemaat Korintus bisa yakin bahwa Rasul Paulus itu benar-benar rasul. Ini caranya. Ini cara halus, cara lembut. Ini cara halus atau cara lembut jika dibandingkan dengan cara Paulus mendisiplinkan jemaat saat ia datang ketiga kali. Itu cara kasar atau cara keras untuk jemaat Korintus sampai kepada kesimpulan bahwa Paulus itu rasul sejati. Cara kerasnya adalah nanti Paulus datang dan disiplinkan jemaat yang berbuat dosa, maka seluruh jemaat akan sadar benar, ini benar-benar rasul. Tapi itu cara keras. Ada cara halus, cara lembut, yaitu uji diri sendiri. Saat uji diri sendiri dengan benar, mereka akan sadar bahwa benar Kristus ada di hidup mereka. Buktinya hidup mereka diubahkan. Nah, kalau mereka bisa yakin bahwa Kristus ada di hidup mereka, maka mereka bisa yakin bahwa Paulus yang dulu melayani mereka benar-benar utusan Kristus, benar-benar rasul Kristus. Mereka nggak perlu lagi ragu. Mereka nggak perlu lagi sampai Paulus demonstrasikan kekerasan Kristus. Itu cara halus. Cara kasarnya, kerasnya sudah kita bahas 2 minggu lalu. Untuk menutup seluruh nasihat Paulus mempersiapkan kedatangannya ketiga kali, Paulus tawarkan cara halus. Kalau kalian periksa diri dengan benar dan kalian yakin Yesus Kristus ada dalam hidupmu, maka kalian secara logis akan yakin bahwa aku adalah rasul sejati. Karena sebelum aku datang nginjili kalian, kalian itu pembuat dosa. Kalian terikat oleh berbagai dosa. Kalian menyembah berhala. Aku hadir layani kamu, injili kamu. Kalian diubahkan. Kristus benar-benar hadir di hidup kalian. Kalian nggak pantas lagi meragukan kerasulanku. Karena aku benar-benar diutus Kristus untuk layani kamu, untuk hadirkan Kristus dalam hidupmu. Inilah cara halus. Inilah cara halus. Cara halus. Dan inilah yang Paulus tawarkan di bagian ini. Kita loncat ke ayat 5 setelah pendahuluan. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata memeriksa, kita sambil lihat ayat 5, juga memiliki konotasi negatif. Kita lihat salah satu contoh, bagaimana kata ini dalam bahasa aslinya, kata memeriksa dalam bahasa aslinya itu mengandung konotasi negatif. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Ini penekanannya, supaya iblis jangan menggodai kamu. Kata menggodai dalam bahasa aslinya sama dengan kata memeriksa yang kita dapati di ayat 5 dari 2 Korintus pasal 13. Menggodai, memeriksa. Jadi sama kata aslinya dalam bahasa Yunani, tetapi bisa memiliki konotasi negatif. Tetapi di ayat kita ini, ayat 5,
dari 2 Korintus 13 itu memiliki konotasi positif. Karena itu terus belajar kita pentingnya konteks. Karena kalau nggak sesuai konteks, maka Paulus sedang menasehati jemaat untuk berbuat sesuatu yang negatif. Bisa ditafsirkan, godai dirimu sendiri. Itu kan konotasi negatif kan? Kata yang benar adalah periksa dirimu sendiri. Jadi mengandung konotasi positif. Sekali lagi, pentingnya kita melihat ayat per ayat, bahkan kata per kata, berdasarkan konteks. Mereka diajak untuk memeriksa diri, dan selanjutnya untuk menguji diri, untuk mereka sampai kepada keyakinan bahwa diri mereka memang teruji. Nah, kembali diingatkan bahwa ajakan nasihat untuk menguji diri supaya mereka dapati bahwa diri mereka teruji itu nggak bisa dipisahkan dari pembahasan kita 2 minggu lalu, di mana kita sudah melihat tentang jemaat Korintus yang seperti nantang Paulus untuk membuktikan kerasulannya. Gimana cara mereka menantang? Dengan cara mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri Rasul Paulus menunjukkan otoritasnya, mendemonstrasikan otoritasnya sebagai rasul, yaitu ketika ia mendisiplinkan orang-orang yang tetap hidup dalam dosa percabulan. 2 minggu lalu kita sudah melihat bagaimana Paulus menjawab tantangan ini. Malam ini kita melihat tawaran Paulus untuk cara yang lebih halus. Cara yang akan lebih menyenangkan daripada harus lebih dulu melihat Paulus tunjukkan otoritas, kekerasan Kristus di tengah-tengah jemaat, di hadapan jemaat. Mungkin bagi beberapa orang itu asyik kali ya, seru kayak di film-film. Tetapi itu bukan hati seorang gembala. Itu bukan keinginan hati dari seorang yang dikuasai oleh kasih Kristus. Jadi kita melihat di sini bahwa pertanyaan yang muncul di ayat ini, ajakan untuk memeriksa diri, itu bukan karena Paulus meragukan kesejatian iman jemaat Korintus. Kita tidak boleh salah mengerti dalam hal ini. Kita harus sekali lagi lihat konteksnya. Paulus itu yakin akan kesejatian iman jemaat Korintus. Dari awal kita belajar surat ini. Dia yakin karena Paulus mengenal jemaat ini. Jemaat ini anak-anak rohaninya, orang-orang Kristen yang lahir dari pelayanan Paulus. Paulus kenal jemaat ini. Paulus kita yakini nggak pernah ragu akan kesejatian iman mereka. Jadi pertanyaan yang muncul di sini itu pertanyaan yang jawabannya positif. Pertanyaan retoris yang jawabannya itu yes, iya. Yesus Kristus benar hadir dalam hidup kalian. Yesus Kristus benar hadir dalam hidup kalian. Hidup kalian diubahkan. Dan karena kalian mengalami Kristus, mengalami karya Kristus, kalian bisa yakin bahwa saya benar-benar rasul. Karena nggak bisa dipisahkan pengalaman kelahiran baru kalian dengan pelayanan saya. Itu yang ingin Paulus katakan. Itu cara halus. Lewat surat, ajakan memeriksa diri,
sadar diri bahwa benar Kristus hadir dalam hidup mereka, yakini Paulus seorang rasul, kemudian konsekuensi logisnya saat mereka bisa yakin bahwa Rasul Paulus adalah rasul, maka seluruh nasihat dari surat ini mereka taati setaat-taatnya. Saat itu terjadi, maka ketika Paulus datang ketiga kali, masalah semua beres. Paulus nggak perlu menunjukkan otoritasnya sebagai seorang rasul. Paulus nggak perlu mendemonstrasikan kekerasan Kristus. Karena semua udah beres. Itu yang kita dapati di ayat-ayat ini. Segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kita bisa terus belajar. Saya pribadi saat melihat ayat ini seperti kecurigaan dari Paulus. Tetapi saat kita belajar, lihat konteks belajar dari seorang penulis buku yang menguasai surat ini, kita bisa paham, oh ini loh maksudnya ayat 5 dari 2 Korintus 13. Puji Tuhan. Terus kita belajar. Kita maju ke ayat ke-6. Di ayat ini Paulus tegaskan bahwa ia teruji. Ia rasul sejati. Pada akhirnya dengan cara yang halus, lembut, atau dengan cara yang kasar, keras, pada akhirnya jemaat Korintus akan sampai kepada kesadaran bahwa Rasul Paulus rasul sejati. Bahwa ia bukan rasul yang tidak teruji. Konsekuensi logisnya, jika ia rasul sejati, maka jemaat Korintus yang lahir lewat penginjilannya adalah orang Kristen sejati. Murid Kristus sejati. Itulah konsekuensi logisnya. Karena itu tadi sekali lagi, ayat 5 itu jawabannya iya. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus ada di dalam kamu? Yakin jawabannya. Yakin. Ujilah dirimu apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Tegak. Ini yang kita bisa belajar di bagian ini. Paulus yakin jemaat Korintus adalah murid-murid Kristus sejati yang sedang jatuh di dalam kesesatan. Maka perlunya restorasi, perlunya pemulihan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Paulus yakin karena dirinya adalah rasul sejati, maka saat ia melayani, lahirlah orang-orang Kristen sejati. Itu keyakinan Paulus. Jadi kita di sisi lain melihat sebuah hal yang ironis di sini. Kenapa? Karena Paulus yakin benar jemaat ini jemaat sejati, padahal kita sudah belajar begitu banyak kontroversi di tengah jemaat. Bermunculan dosa-dosa yang mengagetkan bagi banyak orang. Tetapi Paulus tetap yakin mereka orang-orang Kristen sejati. Inilah ironi. Tetapi sekaligus menunjukkan bahwa ia seorang gembala yang selalu berpikiran positif terhadap anak-anak rohaninya. Sekali lagi karena ia mengenal mereka. Ia yakin banget. Meski di kunjungan kedua hatinya kecewa, tetapi Paulus yakin. Nanti ketemu di ketiga, Paulus yakin itu baik-baik saja. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Sekali lagi, tentu bukan sedang berharap-harap
pada angan-angan yang kosong. Kita yakin Paulus juga punya dasar sehingga kita bisa melihat bahwa ia tetap yakin akan kesejatian jemaat Korintus. Paulus juga kenal mereka, puji Tuhan. Ayat ke-7, masih di ayat ke-6. Ya. Di sisi lain, karena para rasul palsu pelayan mirror itu menempatkan diri sebagai lawan dari rasul Paulus, maka urutan logisnya adalah setelah mereka periksa diri, yakini Kristus hadir dalam hidup mereka, yakini Paulus adalah rasul, maka mereka bisa sampai pada kesimpulan para penyesat ini rasul-rasul palsu. Karena bertolak belakang dengan kesejatian Rasul Paulus. Itu di sisi lainnya. Mereka bisa yakin banget para penyesat ini rasul-rasul palsu. Sehebat apapun mereka melayani, mereka atau jemaat Korintus bisa yakin mereka ini palsu. Kita melangkah ke ayat 7. Ayat 7 dikatakan, di sini kita lihat, kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat. Berbuat jahat itu menunjuk kepada tindakan-tindakan menolak kerasulan Paulus. Alias tetap meragukan Paulus itu rasul sejati. Tetap menunggu Paulus datang untuk menunjukkan otoritasnya. Itulah cara jahat, itulah jalan yang jahat, perbuatan jahat. Paulus berdoa agar itu nggak terjadi, agar saat saya datang itu nggak tetap kalian berbuat jahat. Paulus rindu, Paulus berdoa supaya lewat surat ini dan cara lembut memeriksa diri, Paulus datang, nggak perlu buktikan diri. Supaya kamu boleh berbuat apa yang baik. Sekalipun kami sendiri, Paulus tampaknya tidak tahan uji. Jadi, memang di satu sisi tadi ya, sepertinya akan seru saat Paulus datang, unjuk kerasulannya, unjuk diri. Aku ini seorang rasul, disiplinkan jemaat yang berbuat dosa. Memang tampak seru itu. Paulus benar-benar menunjukkan diri sebagai seorang rasul. Tetapi Paulus berdoa itu nggak terjadi. Karena itu pahit. Paulus inginnya mereka jangan berbuat jahat, mereka berbuat baik. Meski konsekuensinya adalah Paulus nggak bisa unjuk gigi. Tetapi itu yang amat jauh lebih baik. Paulus nggak perlu tunjukkan otoritasnya, nggak perlu. Ya karena semua udah beres. Karena itu Paulus berdoa supaya mereka nggak terus meragukan kerasulannya, supaya mereka bisa berbuat apa yang baik, meskipun karena itu Paulus udah nggak perlu lagi nunjukin diri. Dan itu membuat beberapa orang jemaat mungkin akan menganggap tetap Paulus itu nggak tahan uji. It's okay bagi Rasul Paulus. It's okay banget. Meskipun aku nggak tampak sebagai rasul yang penuh otoritas, it's okay, seoke-okenya. Yang penting kalian berbuat baik. Kalian bertobat, puji Tuhan, puji Tuhan. Belajar dan belajar kita, belajar dan belajar kita. Ayat 8, ada kata karena kami itu tentu berhubungan dengan ayat 5 sampai 7.
meneruskan pokok pemikiran, gagasan yang ada di ayat 5 sampai ke 7. Paulus kembali memberi konfirmasi bahwa ia menyatakan kebenaran dalam hal ini. Ia tidak sedang bermulut manis di hadapan jemaat Korintus, bahwa hanya kebenaran dan kebenaran saja yang ia ungkapkan. Paulus nggak sedang memanjakan anak-anak rohaninya ini. Enggak, ia sedang menyatakan kebenaran. Bahwa kebenaran dan kebenaran saja yang ia ungkapkan, termasuk dalam cara halus yang Paulus tawarkan ke jemaat ini, ke jemaat Korintus. Menyatakan kebenaran sesungguhnya merupakan pola dari Rasul Paulus demi kebenaran Kristus di dalam diriku. Jadi Paulus terus menegaskan beberapa kali bahwa ia nggak bisa untuk berbuat lain, berkata-kata lain selain daripada kebenaran Kristus yang ada di dalam hidupnya, yang menguasai hidupnya. Ayat 9. Ada perbedaan di Alkitab kita, terjemahan LAI dengan kitab di dalam bahasa Inggris, khususnya versi NIV, New International Version. Fully restored. Kalau dalam bahasa Indonesia itu yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Kata sempurna itu kurang tepat kalau menurut buku kita. Karena buku kita ini acuannya adalah yang menjadi referensi adalah NIV. Alkitab versi NIV. You may be fully restored. Dipulihkan sepenuhnya, dipulihkan seutuhnya. Tentu dihubungkan dengan kondisi jemaat Korintus yang sedang ancur-ancuran. Paulus rindu mereka dipulihkan sepenuhnya, seutuhnya. Puji Tuhan kepada kondisi mereka. Pada cinta mereka mula-mula, pada kondisi di mana mereka akan terus bertumbuh dewasa sebagaimana seharusnya seorang anak-anak, sebagai anak-anak Allah yang terus terima berkat-berkat ilahi, akan terus bertumbuh. Itu yang Paulus doakan, itu yang Paulus harapkan. Dan untuk itu Paulus katakan, aku bersuka cita meski aku tampak lemah. Karena bagaimanapun dalam hal ini Paulus akan tampak lemah. Ada dua opsi kan tadi kita sudah lihat. Pertama, lewat surat yang Paulus tulis, mereka sadar akan kerasulan Paulus, maka mereka taati semua nasihat surat ini. Maka saat Paulus datang, udah nggak ada lagi unjuk gigi, tanda kutip ya, kerasulan Paulus, otoritas Paulus, kekerasan Kristus, udah nggak ada lagi. Karena itu Paulus tetap hadir dalam keadaan lemah, seperti nggak punya otoritas, seperti nggak punya kuasa. Karena memang Paulus nggak perlu tunjukkan otoritas tersebut, karena semua udah beres. Paulus akan tampak lemah. Tetapi kami bersuka cita. Paulus bersuka cita. Sekali lagi sambil lihat ayat 9. Yang penting kamu kuat. Yang penting kamu dipulihkan seutuhnya. Puji Tuhan, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan supaya kamu menjadi sempurna. Menjadi dipulihkan seutuhnya.
Ini sekali lagi, lewat surat, mereka sadar Paulus akan datang dengan tetap tampak lemah, nggak ada otoritas yang ditunjukkan. Kondisi kedua adalah Paulus akan datang dengan penghukuman, dengan pendisiplinan, dengan otoritas untuk meruntuhkan. Dalam kondisi seperti ini pun Paulus katakan, aku lemah. Aku lemah. Kenapa bisa Paulus katakan lemah? Karena kita sudah bahas kemarin. Paulus akan tampak seperti seorang ayah yang sedang ngusir anaknya dari rumah. Dan bagi Paulus itu sebuah kondisi lemah. Meskipun ia tampak seperti orang yang sangat berotoritas. Tapi kalau Paulus katakan ia lemah di hadapan jemaat. Tetapi dalam semuanya, ia rindu jemaat dipulihkan seutuhnya. Ayat 10 merupakan sebuah kesimpulan, conclusion, yang memberikan kesimpulan terhadap keseluruhan surat, khususnya kesimpulan terkait dengan persiapan kunjungan ketiga Paulus ke jemaat Korintus. Paulus menuliskan surat dengan sangat keras. Tujuannya supaya aku tidak terpaksa bertindak keras. Itu tujuan. Paulus tulis pesan dengan keras supaya saat ia datang ia nggak perlu bertindak secara keras. Plummer menuliskan hal itu. He writes these things sharply, tajam, keras, nusuk, supaya saat ia datang, ia nggak perlu bertindak nusuk, tegas, keras. Ini tentu sangat amat sesuai dengan semangat Paulus. Dengan gairah Paulus dalam pelayanannya, ia teramat rindu lihat jemaat terbangun. Jangan sampai jemaat runtuh. Mereka mengalami kepahitan karena tindakan keras Paulus. Ini yang Paulus sangat rindukan. Karena sekali lagi kita pernah bahas juga. Saat Paulus demonstrasikan kekerasannya, disiplinkan jemaat yang berdosa, itu dampaknya luas pasti. Jemaat tersebut pasti punya pendukung, punya fans, punya keluarga. Pahit pasti. Paulus nggak mau itu terjadi. Paulus nggak mau itu terjadi. Puji Tuhan, kita sudah selesai di ayat 10. Ayat 11-14 merupakan final greeting, salam terakhir berisi pesan terakhir dan salam. Kita akan lihat ayat 11 saja sebagai pesan terakhir Paulus menutup surat ini. Ada 5 pesan sebagai pesan terakhir Paulus. Kita akan tutup pembahasan kita, bedah buku kita dengan melihat 5 pesan ini. Kita haturkan segala hormat pujian bagi Kristus. Kita akan segera mengakhiri bedah buku surat 2 Korintus ini. Pesan pertama, rejoice, bersukacitalah. Hari keselamatan, yaitu hari yang awalnya adalah kelahiran, kematian, kebangkitan Kristus. Hari-hari keselamatan tersebut, hari sukacita. Hari-hari yang ditandai oleh sukacita. Paulus telah memberi teladan, telah menunjukkan sukacita tersebut. Dan ia dorong jemaat Korintus untuk bersukacita. Karena hari keselamatan sudah tiba. Karya keselamatan Kristus telah genap. Haleluya. 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 Meski Paulus alami
penderitaan sangat berat, tetapi sukacita itulah yang mendominasi hidup Paulus. Sukacita, rejoicing in Christ, bersukacita dalam Kristus, itulah yang mendominasi hidup Rasul Paulus. Masalah boleh silih berganti datang, tetapi kita yang terus belajar kebenaran firman Tuhan, kita yang merasa bodoh tanpa firman. Kita amat sangat yakin oleh kuasa firman, penderitaan boleh semakin banyak, tetapi hidup kita hari ke hari didominasi oleh sukacita. Bukan karena kita, bukan karena kerajinan kita belajar firman, tapi karena kuasa firman itu yang bekerja di hidup kita. Saat kita mengerti bagian ini, maka perintah bersukacita dalam penderitaan itu menjadi sesuatu yang logis. Logis dalam kaidah Alkitabiah. Tentu dalam pemikiran, kaidah manusiawi kita itu nggak logis. Tapi karena kita tunduk pada logika firman, maka kita bisa taati perintah ini, nasihat ini. Yang pertama, rejoice, bersukacita. Kedua, usahakanlah dirimu sempurna. Kembali dihubungkan dengan ayat 9. Usahakanlah dirimu dipulihkan seutuhnya. Ini tentang memberi diri untuk dipulihkan seutuhnya melalui surat yang Paulus tulis oleh pekerjaan Roh Kudus dalam hidup mereka. Roh Kudus gunakan surat Korintus ini untuk memulihkan jemaat Korintus supaya saat Paulus datang semua udah beres. Roh Kudus gunakan surat ini, tetapi mereka mau nggak beri diri. Karena itu Paulus nasihati di bagian akhir ini, usahakanlah dirimu dipulihkan seutuhnya. 3. Terimalah segala nasihatku. Karena itu 2 dan 3 amat erat hubungannya. Kalian mau dipulihkan, kalian mau terima pemulihan dengan sempurna, terimalah, taatilah semua nasihatku. Khususnya tentu di 2 Korintus ini, di surat 2 Korintus ini, semua nasihat kita bisa daftarkan, terlalu banyak tentunya. Kita bisa ulangi lagi apa yang ada di YouTube kita dengar mungkin, kita kembali ingat-ingat. Terimalah segala nasihatku. Mereka akan mengalami pemulihan seutuhnya saat mereka mau menerima segala nasihat Paulus di surat ini. Keempat, sehati sepikirlah kamu. Dalam nasihat ini bukan bicara tentang keseragaman dalam segala hal. Kita pun pernah belajar hal ini. Mengenai hal-hal non-prinsipal, perbedaan selera itu amat sangat diluaskan. Nggak harus diseragamkan. Dalam hal-hal non-prinsipal. Maksud nasihat ini adalah terwujudnya kesepakatan dalam hal-hal yang penting dari Alkitab. Doktrin-doktrin penting itu harus sepakat. Antara lain di sini tentang definisi kerohanian. Kemudian tentang kerasulan Paulus dan teman-teman. Ya, karena fokus pelayanan saya ini di pengajaran, maka kembali saya hubungkan poin ini dengan pengakuan iman rasuli. Kita bisa terapkan poin nomor 4 ini ke hidup kita. Karena kita sama-sama yakin, mau berjuang untuk sepakat yakin bahwa Petrus, Yohanes, Paulus itu rasul,
kita mau sepakat dalam hal itu, maka kita pun akan bisa sepakat untuk menolak setiap pengajaran yang bertentangan dengan apa yang para rasul ajarkan, yang bertentangan dengan pengakuan iman rasuli. Kita tahu kan, pengakuan iman rasuli itu poin-poin yang disusun berdasarkan tulisan-tulisan para rasul, tulisan-tulisan penulis Alkitab. Pengakuan iman rasuli tulis berdasarkan tulisan-tulisan mereka. Jadi setiap pengajaran yang bertentangan dengan pengakuan iman rasuli, kita sepakat untuk menolak. Jika itu terjadi, maka kita bisa melangkah ke nasihat kelima. Hiduplah dalam damai sejahtera. Hidup dalam damai Kristus merupakan konsekuensi logis dari mengejar kesepakatan dalam hal-hal yang penting. Kita nggak bisa sepakat berdamai, masuk kepada hubungan yang demikian erat dengan orang-orang yang bermimpi-mimpian, mengedepankan penglihatan. Kita nggak bisa kita menempatkan penglihatan di atas pengakuan iman rasuli. Itu nggak bisa kita berdamai dengan mereka, hidup begitu erat dengan mereka, nggak bisa. Nggak mungkin. Hidup dalam damai Kristus itu hanya bisa terjadi setelah kita mau mengejar kesepakatan dalam hal-hal penting yang Alkitab nyatakan. Dan didukung oleh kebebasan dalam hal-hal yang kurang penting. Contoh, saat puji-pujian ada yang suka lompat-lompat, ada yang lebih suka duduk atau berdiam, nggak lompat-lompat. Itu kan nggak ada di pengakuan iman rasuli. Biarlah itu bebas ke preferensi selera kita masing-masing. Itu bebas, nggak usah diseragamkan. Jangan sampai orang yang suka diam terus menganggap rendah orang yang suka loncat-loncat saat memuji menyembah Tuhan. Sebaliknya, orang-orang yang suka loncat-loncat dalam praise and worship, jangan menganggap rendah orang yang diam saat memuji menyembah Tuhan. Beri kebebasan dalam hal-hal yang kurang penting, yang nggak dinyatakan di pengakuan iman rasuli. Saat ini terjadi, maka kita akan hidup dalam damai sejahtera karena kita mau sehati sepikir, sepikiran, seperasaan dalam hal-hal yang penting. Segala hormat, kemuliaan bagi Kristus. Sekali lagi, kiranya hati kita limpah dengan syukur dengan berakhirnya surat 2 Korintus ini. Karena saya pribadi, saya bersyukur banget. Karena bukan hanya di hari Selasa seperti ini, saya dapat banyak hal yang baru, baik saat saya persiapan juga saat saya share di Zoom ini, juga di hari Minggu saat banyak sekali khotbah-khotbah berdasarkan surat 2 Korintus ini. Terlalu banyak berkat-berkat rohani saya dapat lewat bedah buku 2 Korintus ini. Sepantasnya lah segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Kristus. Kiranya memberkati kita semua. Saya serahkan kembali kepada Ibu Rini. Puji Tuhan.
Hari ini kita mengakhiri bedah buku kita 2 Korintus. Puji Tuhan, itu semua karena pertolongan Tuhan, berkat Tuhan. Biar di minggu depan kita memasuki dalam membahas kitab Efesus, biar kita lebih lagi semangat untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Karena saat ini kita hanya berdua, kita langsung tutup pembelajaran kita saat malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan-Mu, terima kasih untuk berkat-berkat firman-Mu yang sudah kami dengar saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah itu boleh tertabur benih firman-Mu dalam hati kami yang, oh Tuhan Yesus, tanah hati yang subur Tuhan, hingga benih firman-Mu itu boleh berbuah-buah Tuhan Yesus, dan banyak lagi itu buah-buah itu boleh dinikmati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, karena kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus terus mengubah sikap hati kami Tuhan. Amin, Banyak amin, nasihat-nasihat melalui Rasul Paulus yang kami terima Tuhan amin, Yesus. Biarlah itu Tuhan mengubah kami Tuhan Yesus. Kami mempunyai amin, damai sejahtera yang terus daripadamu. Terima kasih Tuhan. amin, Terima amin. kasih, sukacita terus Engkau nyatakan buat hidup kami. Biar, oh Tuhan Yesus, dalam permasalahan kami masing-masing, kami percaya Engkau selalu memberikan kami sukacita daripadamu. Terima Haleluya, kasih Tuhan, terima haleluya, kasih. haleluya. Kami bersyukur untuk pimpinanmu Tuhan Yesus. Kami menyelesaikan Tuhan Yesus kitab Korintus ini Tuhan, hingga minggu depan kami akan kembali belajar akan kebenaran firman-Mu dalam kitab Efesus. Kami sungguh percaya pimpinan-Mu terus menyertai kami, Amin, menyertai amin. hamba-Mu Tuhan. Biar teman-teman kami juga yang akan melihat rekaman ini Engkau juga memberkati. Terima Haleluya. kasih Tuhan, terima kasih. Kami menaikkan syukur kami dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.